Selamat pagi. Ulang. Ulang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita sebelum masuk kelas, tentunya kita harus cuci tangan supaya apa? Terhindar dari penyakit corona atau COVID-19. Sebelum masuk, pertama tidak boleh pakai rambut. Yang pertama Isel baru ikut dengan teman-teman yang lainnya cuci tangan baru masuk ke dalam kelas. Ya, silakan ya. Langsung di tempat duduk ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan tadi sebelum datang sekolah? Sudah. Ya, kalau sudah berarti kita harus apa? Semangat. Ya? Tidak boleh loyo ya? Ya. Baik. Selanjutnya, ya, sebelum kita kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan tahu. Maju. Ya. Ambil sikap berdoa. Semuanya berdiri. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari kediaman hingga pagi ini. Kini kami mau memulai mata pelajaran kami. Bimbinglah kami dalam pelajaran kami, supaya kami menerima mata pelajaran dan kami dengan baik. Baginya semua kami dalam nama Amin. Dalam nama Bapa. Silakan. Terima kasih Daud. Kita berdoa. Ya, sudah siap ya? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ya. Kita hari ini lanjut dengan pelajaran ya. Yaitu lihat di sini, sudah lihat? Kita yang PowerPoint. Di situ kita berbicara tema ya. Yaitu tema organ gerak hewan dan manusia. Temanya organ gerak hewan dan manusia. Itu masuk pada pembelajaran satu. Sebelum itu, saya tanya dulu, karena waktu kelas 3 dan kelas 4 kamu sudah belajar tentang makhluk hidup. Di situ sudah berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau bicara anak-anak, siapa yang tahu ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, silakan Atik. Bernafas. Siapa lagi? Ya, berkembang biak. Siapa lagi? Ya, Brian. Kuat Brian. Siapa lagi? Ya, Isel. Membutuhkan makanan. Siapa lagi? Dan satu lagi apa? Bergerak. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang organ gerak hewan. Ya. Di situ kita sebentar berbicara sebelum kita ke gerak organ hewan, kita langsung ke bagaimana kita menentukan ide pokok. Oke? Tapi sebelum itu Pak dulu kita baca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya. Ya, dengar baik. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan melalui kegiatan penugasan dengan benar. Ntar Pak Guru akan memberikan kamu tugas untuk menentukan ide pokok ya. Yaitu secara benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok suatu bacaan menjadi paragraf melalui membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia secara
benar. Ya, sebentar kamu akan menentukan ide pokok, lalu ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Ya, setelah kamu menentukan ide pokok, lalu dibuat menjadi sebuah paragraf. Ya, yaitu dibuat secara benar. Ya, yaitu ada beberapa tentang tujuan pembelajaran, yaitu kamu sebentar berdiskusi, tentang bacaan organ gerak hewan dan manusia. Peserta dapat menemukan pengertian ide pokok, fungsi, dan setiap bacaan, fungsi dari ide pokok setiap bacaan secara benar. Itu yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum itu Pak jelas dulu tentang ide pokok. Di situ kamu lihat pengertian dari ide pokok. Sudah lihat? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar, suatu pengembangan paragraf. Dia menjadi gagasan, yang menjadi dasar dalam perkembangan paragraf, dalam pengembangan paragraf. Itu yang dimaksud dengan ide pokok. Atau yang disebut dengan ide pokok itu gagasan utama dalam sebuah paragraf. Lalu ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat, dia disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat utama, Lalu kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal dan juga bisa berada di tengah. Bahwa ide pokok itu bisa berada pada paragraf, bisa juga berada di tengah paragraf dan pada akhir paragraf. Bisa mengerti? Bisa. Itu yang berkaitan. Oleh karena itu, perhatikan teks bacaan di bawahnya. Nanti Pak tampilkan di layar PowerPoint sebentar teks bacaannya. Ada juga di buku. Ya, coba kamu buka buku, lalu sambil lihat di dalam, perhatikan teks bacaannya. Sudah perhatikan ke sini? Ya. Ini adalah teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya. Teks tentang apa? Organ gerak dan manusia. Teks organ gerak hewan dan manusia. Itu ada anjing dan manusia. Mereka lalu berlari, ya. Baik, di sini ada beberapa paragraf, ya. Dalam teks ini ada beberapa paragraf. Ya. Sebelum kamu kerjakan tugas sebentar, Pak setuju, bahwa inilah sebuah paragraf, ya. Paragraf pertama, itu yang disebut dengan paragraf pertama. Paragraf kedua sampai sini, Lalu paragraf ketiga dan paragraf keempat. Sudah? Dan juga paragraf kelima. Ada 5 paragraf. Untuk itu, silakan anak-anak baca dalam hati, Baca baik-baik supaya bisa sebentar kerjakan sesuai dengan suruhan yang ada di KPD ini, Aku bagi dulu yang KPD-nya. Ya, jarak sedikit lego, karena ini bukan kerja kelompok, Ini secara pribadi, sendiri-sendiri kerja. Kerja jarak, Jarak petunjuk di atas, Baca baik petunjuk supaya bisa diisi, Sudah dapat semua? Sudah. Baik, di situ kita lihat. Di situ kamu disuruh untuk menentukan ide pokok pada setiap paragraf, Setelah menentukan ide pokok, lalu kamu juga menentukan kalimat pengembangan dari sebuah paragraf. Bisa mengerti? Bisa. Silakan kerja selama 5 menit, Ya, silakan kerja. Kerja sendiri-sendiri,
Kalau begitu ya, siapa yang bisa menentukan ide pokok pada paragraf pertama dengan kalimat pengembang? Anak-anak sudah? Sudah. Begitu, Pak. Siapa yang sudah? Sudah semua? Ya. Kalau begitu salah satunya silakan menentukan ide pokok dari setiap paragraf, ya. Ya. Pertama ide pokok pada paragraf pertama dulu, ya, dengan kalimat pengembangan. Tangan yang bisa. Ya, silakan tahu. Pada paragraf pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, pada kalimat utama paragraf pertama salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya? Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Iya, bahwa kalimat pengembang di situ apa tadi? Secara umum, gerak dapat berpindah atau seluruh atau sebagian dari posisi, ya. Ya, itu dia punya kalimat pengembangnya. Siapa paragraf kedua? Ya, silakan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya, ini paragraf kedua tadi, ya. Bahwa ini terdapat pada awal paragraf, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem organ gerak, ya. Ya, itu paragraf kedua. Kalimat pengembangnya? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oh iya, ya, itu tadi dari istilah ini. Ini dia punya kalimat pengembang. Kita lihat di atas itu bahwa organ gerak, ya, setelah dia ide pokoknya ditemukan, lanjut dengan kalimat pengembang bahwa organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali dan memanjat, berenang dan sebagainya. Itu kalimat pengembang pada paragraf kedua. Tepuk tangan untuk Isel. Yang ketiga, paragraf ketiga, ide pokoknya apa? Silakan Iva. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membutuhkan gerak yang sesungguhnya. Baik, itu paragraf ketiga. Ya, kalimat pengembangnya? Siapa yang tahu? Kalimat pengembangnya? Ya, di situ tadi paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Perhatikan di dalam teks ini. Ya, ini dia punya kalimat setelah kalimat ide pokok, lalu kita temukan juga dengan kalimat pengembangnya ini. Ini kalimat pengembang. Tanpa adanya alat gerak pasif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Itu dia punya kalimat pengembang, ya. Ya, yang berikut paragraf ke-5. Ya, silakan Brian. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, dia punya ide pokoknya di situ apa? Ya, ini ya, bahwa otot disebut alat gerak aktif. Ya, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Itu dia punya ide pokok. Ya, kalimat pengembang di situ, lihat kalimat berikutnya, dia menjelaskan tentang ide pokok. Lihat di sini, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bisa mengerti? Bisa menentukan kalimat pengembangnya?
Bisa? Ya. Lihat teman, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya. Kita ini kalau tidak ada otot, maka kita juga tidak bisa bergerak. Kalau kita hanya tulang saja, ya maka kita tidak bisa bergerak. Ya. Maka otot dan tulang harus bekerja sama. Itu yang berkaitan dengan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari dua paragraf. Kamu sudah bisa tentukan ya. Terima kasih, kamu sudah bekerja dengan benar. Untuk itu kita lanjut dengan poin berikut ya. Di sini kita juga masih berkaitan dengan teks teks bacaan tentang apa tadi? Tentang apa teks bacaan? Organ gerak hewan dan manusia. Di situ kita disuruh untuk apa? Anak-anak disuruh untuk kamu di situ untuk kita diajak untuk menulis menulis. Tetapi ini dibuat dalam bentuk kelompok. Ya. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ya, kamu disuruh di situ yaitu tapi dalam bentuk kelompok. Kembangkan ide pokok. Ide pokok tadi dikembangkan menjadi sebuah paragraf ya, bisa mengerti ya. Itu ya bagi dalam diskusi dulu ya. Kelompok satu tadi Raya apa ini siapa nih? Desain ya, bentuk kelompok sudah. Aku kelompok satu tadi Aku kelompok dua tadi siapa? Silakan duduk dalam bentuk kelompok supaya diskusi diskusi saudara. Kerja dalam bentuk kelompok diskusi bukan bekerja sendiri tidak boleh kerja sendiri tapi kerja dalam bentuk kelompok. Nah, perhatikan ke sini dulu. Aku tunjuk bahwa di situ kamu kembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Di situ sudah tentukan dia punya ide pokoknya. Di situ ide pokoknya apa? Nomor satu dan organ gerak terdiri atas dua macam. Ya, organ gerak terdiri atas dua macam. Lalu kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf Bisa mengerti? Bisa. Ya, begitu juga nomor 2, yaitu organ gerak banyak sekali fungsinya. Lalu kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Tulis di sini bagian paragrafnya. Bisa? Lalu yang berikut, tanpa organ gerak tidak dapat bergerak. Lalu kamu buat dalam bentuk paragraf. Bisa mengerti? Bisa. Silakan kerja sudah. Selama 5 menit Lalu setiap kelompok wajib mempresentasikan di depan kelas itu salah satu orang bisa mengerti? Ya, kerja sudah. Selama 5 menit. Bagaimana cara kerja bisa? Anak-anak sudah? Sudah semua? Sudah. Untuk itu kita silakan setiap kelompok itu mewakili kelompok salah satu orangnya maju di depan untuk presentasikan Yang lain diam
dengan presentasi dari kelompok yang lain ya. Ya silakan. Kelompok satu mana? Ya Al, silakan maju kelompok satu. Oh kelompok dua Al. Isen, kelompok satu. Maju, ketua kelompoknya maju. Atau itu salah satunya? Maju saja. Ya perhatikan di sini. Sudah tadi anak-anak? Sudah. Ayo, untuk itu setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk itu kelompok satu dulu. Semua anggota kelompok maju di depan. Semua anggota kelompok maju di depan. Yang kelompok lain itu dengar hasil presentasi dari kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Itu dia punya dia pokok. Kalimat pengembangnya. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Kita sudah kerja dengan bagus ya. Ya, silakan kembali sudah ke tempat masing-masing. Ya, kelompok 2. Silakan maju, semuanya maju ke depan. Yang nomor 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Ya, yang lain dengar. Perhatikan ke depan. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh dan lain-lain. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut dengan kelompok 3. Tanpa organ gerak tidak dapat bergerak. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerak-gerakan baik gerak-gerakan spontan. Ya, itu dah hasil dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, itu yang kamu sudah kerjakan ya. Itu sudah benar ya. Nah, kamu sudah bisa membuat sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Untuk itu kita lanjut dengan diskusi selanjutnya ya. Yaitu berkaitan dengan di sini. Kamu perhatikan di depan. Ya. Kita di sini disuruh untuk diskusi lagi ya. Tetap kelompoknya sama ya, anggotanya sama dalam kelompok ya. Di sini kamu disuruh untuk yaitu menjelaskan pengertian pengertian ide pokok dalam sebuah bacaan. Nomor 2, fungsi ide pokok bacaan. Kamu bisa tentukan apa itu fungsinya ide pokok ya dalam sebuah bacaan ya. Lalu yang ketiga, cara menentukan ide pokok pada bacaan. Bisa dong? Bisa kerja dong? Iya. Ya. Bagi kalian ya. Ya, silakan kerja dalam kelompok diskusi ya. Ya, selama 5 menit silakan diskusi. Yo, diskusi dengan teman-teman. Ya, diskusi. Ya, diskusi bagus. Nanti mana kamu punya? Diskusi.
Baik anak-anak, sudah? Begitu silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya, diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Semua maju. Ya, dari kelompok 1. Ya. Silakan berdiri. Seperti dulu. Ya, yang lain diam, kelompok lain diam. Silakan. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Baik, silakan kembali. Itu hasil dari diskusi kelompok 1 tadi ya. Ya, kelompok 2. Salah satu orang baca hasil diskusi. Teman-teman, kami akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembang paragraf. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan juga. Lalu kelompok 3. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, cara menentukan ide pokok yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut, memperhatikan kalimat penjelas. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tempat. Baik, tadi anak-anak tadi kita berbicara tentang, kami diskusi tentang pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi dari ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Ya, pengertian ide pokok itu adalah gagasan utama atau menjadi topik utama dalam pengembangan paragraf. Lalu fungsi ide pokok bacaan itu fungsinya dia sebagai pengembang paragraf. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Ya, cara menentukan ide pokok bacaan. Yang pertama, membaca teks satu demi satu dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir secara teliti ya. Tidak boleh baca-baca, tetapi harus teliti dengan cermat ya. Lalu yang kedua, menentukan ide pokok itu menentukan topik utamanya. Topik utamanya apa? Atau inti dari bacaan ini apa? Ya, kita kasih tanda. Ya, supaya kita bisa menentukan ide pokok. Bisa mengerti? Bisa. Lalu yang ketiga kita perhatikan kalimat penjelasan dari setiap paragraf dari setiap kalimat. Kita lihat, oh ini ternyata kalimat penjelasan sehingga bisa kita menentukan ide pokok. Itu yang berkaitan dengan menentukan ide pokok. Bisa mengerti? Bisa. Ya. Itu yang berkaitan dengan ide pokok. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang menentukan ide pokok, kalimat pengembang, membuat ide pokok menjadi sebuah paragraf, lalu pengertian dari ide pokok, lalu fungsi dari ide pokok, dan juga cara menentukan ide pokok. Itu kita sudah bisa. Untuk itu kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, amatilah gambar
di bawah ini dengan cermat. Ya, anak-anak perhatikan gambar ini dengan cermat. Ini ada percakapan antara Edo dengan Parudi. Ya, kamu baca dulu. Amati baik-baik, sebentar nanti Pak tanya ya. Silakan amat baik-baik. Ya, baca di depan. Sebentar Pak tanya ya. Silakan. Itu juga ada di dalam buku deh. Di buku halaman 1 deh. Sudah? Baik, setelah anak-anak mengamati dan membacanya secara cermat, Pak tanya dulu ya. Dalam percakapan itu antara Parudi dengan Edo, mereka berbicara tentang apa? Dalam teks itu. Siapa yang tahu? Ya, Nifa, silakan. Kelinci bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Ya, mereka Edo bilang bahwa di situ, Pak, kelinci ini bulunya tebal, dia bergerak, dengan lincah. Yang berikut, mereka bicara tentang apa lagi? Edo dengan Parudi. Ya, silakan Brian. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Ya, dia bilang benar. Parudi bilang jawab Edo, bahwa dia bisa bergerak karena didukung oleh alat gerak. Dia bisa bergerak dengan lincah kelinci tadi karena didukung oleh alat gerak. Nah, yang berikut di situ bicara apa lagi antara Parudi dengan Edo? Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Ya, tanpa organ gerak bahwa kita tidak bisa melakukan apapun. Itu yang dibicarakan oleh Pak Edo dengan Rudi dalam teks percakapan di dalam. Ya, itu kita perhatikan. Ya, yang berikutnya silakan perhatikan dokter. Ya, kita masuk pada perhatikan di sini. Ya, bawah situ ya, baik. Sudah lihat di depan ini? Di depan layar ini sudah bisa baca? Sudah. Baik. Di sini kita akan berbicara tentang organ gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Bahwa kita sebentar menentukan organ gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara organ gerak manusia. Lihat di situ. Di situ ada manusia yang buka dan dua kakinya ini, lagi berolahraga. Lalu ini ada hewan apa ini? Kanguru, dia lagi lompat. Yaitu di situ kita berbicara tentang organ gerak. Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah apa? Bergerak. Teks tadi kita berbicara bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yaitu secara umum bergerak dapat diartikan sebagai apa? Perpindahan benda atau perubahan posisi sebagian Ya. atau seluruhnya. Ya, tepuk tangan itu tahu dulu. Bahwa bergerak itu dapat diartikan sebagai perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh. Itu yang diartikan ya, secara umum arti kata bergerak. Ya, yang berikut kegunaan dari bergerak apa? Dari organ gerak manusia kegunaan dari organ gerak manusia dan juga hewan. Yaitu manusia dia organ geraknya untuk berjalan, berlari, melompat, lalu pada hewan itu organ geraknya berfungsi untuk melompat dan melari. Itu pada hewan dan manusia. Bahwa hewan dan manusia memiliki alat organ gerak. Ada organ gerak. Ya. Kita perhatikan di situ gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari dalam sistem gerak. Bahwa dia memiliki organ gerak yang tersusun dari apa? Dari sistem gerak. Itu pada manusia dan hewan. Ya, organ gerak pada manusia dan hewan berguna untuk apa tadi? Berjalan, berlari, apa lagi?
menggali, memajak, dan berenang dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan kegunaan dari organ gerak pada manusia dan hewan. Lalu kita perhatikan di situ, lihat di gambar ini. Sudah perhatikan, sudah lihat gambar, sudah bisa lihat gambar? Sudah. Ada dua gambar di sini ya. Yang pertama ini yang disebut dengan alat gerak manusia dan hewan tapi ini kita berbicara dulu tentang alat gerak manusia. Perhatikan di sini ada dua gambar ini. Itu ada alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Ya. Saya tanya dulu, mana yang disebut satu orang yang bisa tunjukkan mana yang disebut alat gerak pasif? Siapa yang bisa? Yes, yang di depan bisa, silakan tunjuk. Yang disebut dengan alat gerak pasif. Nah, baik, tepuk tangan untuk Vicen. Baik, yang ditunjuk oleh Vicen itu sudah benar bahwa ini yang disebut dengan alat gerak pasif atau yang berupa dia hanya berupa tulang-tulang saja daripada alat gerak pasif. Lalu ada alat gerak aktif yang berupa otot ini, kedua gambar ini. Ini sudah tidak lagi bukan hanya ada tulang tetapi juga dibaluti dengan apa? Otot. Ada tulang dan otot. Ya. Otot ini tulang bisa bergerak karena ada otot. Ya, ini sudah ada otot. Lalu otot juga tidak bisa bergerak tanpa ada tulang. Keduanya saling bekerja sama. Ya, antara otot dan tulang mempunyai peranan penting dalam sistem organ gerak, baik pada manusia maupun pada hewan. Ya, lihat dia penjelasannya dia. Kedua alat gerak tadi antara otot dan apa tadi? Tulang. Ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Lalu tulang alat gerak pasif. Karena ini tadi tulang ini disebut alat gerak pasif. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, tanpa ada alat gerak aktif. Dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada gerak aktif, tanpa ada otot yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat bergerak sesungguhnya. Sehingga walaupun alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Meskipun tulang itu sebagai alat gerak pasif artinya dia tidak bisa bergerak, tidak elastis, tidak bisa berpindah tempat, itu pasif. Tetapi dia bisa bergerak kecuali ada otot. Ya. Baik, yang berikut kita berbicara tentang otot. Ini lihat pada gambar, ada lagi orang lagi berolahraga. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu sistem senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ada memiliki suatu senyawa kimia pada otot. Dia juga dikatakan sebagai organ gerak aktif. Ya, pada saat otot menempel pada tulang, ini kita coba lihat kita punya tangan atau kita punya badan, itu sudah ada otot. Bukan hanya kerangka, tetapi dia kerangka sudah ditempel oleh otot. Maka kita bisa bergerak. Lihat ini, kita pegang dulu raba balik. Pegang, itu yang keras itu namanya tulang, yang lembek ini itu namanya apa? Otot. Ya, maka sehingga kita bisa bergerak karena ada otot dan tulang. Otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Karena adanya otot, makanya tulang bisa bergerak. Tapi kalau hanya ada otot, tidak ada tulang, maka juga tidak bisa berfungsi apa-apa. Otot dan tulang harus sama-sama. Sama-sama mempunyai peranan yang penting dalam sistem organ gerak manusia. Sudah bisa mengerti? Sudah. Baik, berikutnya kita berbicara tentang organ gerak hewan, serta fungsinya. Ada organ gerak hewan serta fungsi. Tadi kita berbicara tentang organ gerak manusia. Sekarang kita hewan, kita berbicara organ gerak hewan serta fungsinya. Bisa mengerti?
Bisa. Bisa. Baik, perhatikan ke sini. Ini namanya hewan apa ini? Kerbau. Kerbau. Pernah lihat kerbau? Pernah. Siapa yang tidak pernah lihat kerbau? Angkat tangan. Tidak ada ya, semuanya sudah ada. Sudah pernah lihat ya? Ya. Beberapa hewan mamalia lainnya seperti sapi, kuda, kambing, anjing memiliki organ gerak yang sama dengan kerbau ini ya. Ya. Kerbau ini juga termasuk hewan mamalia. Ya. Organ gerak pada kerbau atau anjing tadi atau babi itu memiliki 4 kaki. Ya. Kaki ini yang disebut dengan sebagai organ gerak. Ya. Pada kerbau atau apa tadi? Sapi, apalagi? Kuda dan babi ya. Ya. Keempat kaki pada kerbau atau kambing atau kuda itu berguna untuk apa? Berjalan dan berlari. Ya. Itu kerbau, kuda dan sapi menggunakan alat geraknya itu untuk berjalan berlari. Ya, alat geraknya disebut kaki. Mereka memiliki 4 kaki. Yang berikut, ya, itu ada ikan. Ikan. Pernah lihat ikan? Ikan itu ada di air, ikan yang hidup di air tawar dan juga di air asin. Ya, air tawar itu contohnya di kali, di kolam yang kedua deh. Tapi air asin itu contohnya di laut. Lihat yang sudah pernah lihat kalau diperhatikan ke sini. Ini ikan. Ikan dapat bergerak di dalam air, baik itu air tawar maupun air asin yang di laut yang lepas itu air asin Ikan memiliki sirip sebagai alat gerak. Bahwa ikan itu memiliki sirip sebagai alat gerak untuk apa? Untuk dia bisa berenang ke dalam air. Bahwa kalau dia tidak memiliki sirip maka dia tidak bisa berenang ke dalam air. Maka alat gerak pada ikan itu disebut apa? Sirip. Berguna untuk apa? Berenang ke dalam air. Itu pada ikan. Ya, ada lagi hewan lain itu burung. Pernah lihat burung? Pernah lihat burung Burung memiliki alat gerak yang unik berbentuk apa? Sayap. Sudah pernah lihat sayap burung? Ya, berguna untuk apa itu sayap burung? Terbang. Dan dia juga memiliki apa lagi? Kaki. Ya. Kakinya burung pada burung itu berguna untuk apa? Fungsinya untuk berjalan atau berlari. Juga dia berfungsinya untuk apa kaki? Mencengkram massa. Itu kegunaan atau fungsi dari alat gerak pada burung. Ya, ada lagi yang lain. Ya, perhatikan di depan. Apa ini namanya? Komodo. Ya, lihat, perhatikan baik. Komodo ini termasuk hewan reptil, digolongkan ke dalam hewan reptil. Ya, sebagian jenis reptil menggunakan kaki mereka untuk berjalan, dan juga berlari. Ya, itu fungsi dari alat gerak dari komodo tadi. Ya, ada buaya juga, ada buaya sama dengan komodo Ya, mereka menggunakan kaki untuk berjalan dan berlari. Namun ada hewan reptil, ya seperti ular, dia memiliki cara bergerak yang berbeda, dengan hewan reptil lain seperti komodo dan juga buaya. Ya, ular dia menggunakan apa? Otot-otot ketika untuk bergerak. Dia menggunakan otot-otot perut. Tidak semua hewan reptil menggunakan kaki untuk berjalan atau berlari. Ya, bahwa ular ini menggunakan otot-otot yang di tubuhnya untuk bergerak secara melata dan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dia menggunakan otot perut. Yang selanjutnya kita perhatikan. Sudah sampai di situ ya. Itu kita sudah tentukan, sudah tahu alat gerak pada manusia serta fungsinya, juga alat gerak pada hewan serta fungsi. Yang berikut kita langsung ke bagaimana kita menjaga organ gerak kita atau memeliharanya, yaitu organ pada manusia. Ya, bahwa pentingnya menjaga dan memelihara organ gerak manusia, organ gerak kita ya. Pentingnya menjaga dan memelihara organ gerak, perhatikan di sini, organ gerak kita agar kita dapat hidup sehat.
kita harus perlu merawat, menjaga atau memelihara organ gerak kita supaya apa? Supaya kita bisa hidup sehat. Kamu pernah lihat orang yang stroke? Itu kenapa? Gangguan pada tulang. Kenapa? Karena tidak merawatnya, tidak menjaga. Untuk kita bisa hindar dari semua penyakit itu, maka kita perlu merawat organ kita. Itu ada cara-cara untuk merawat organ kita. Yaitu yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi seimbang. Lihat gambar ini. Nah, ini makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang untuk menjaga organ gerak kita. Ya, siapa yang tahu gambar apa ini? Apa saja gambarnya? Nasi. Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Ya. Nifa. Susu. Apalagi? Ada susu. Apalagi? Sayur. Apalagi? Roti. Ini ada roti. Nasi. Apalagi? Wortel. Buah-buahan. Wortel ini termasuk sayur ya. Ya. Ada buah-buahan di sini. Ini ada 5 yaitu makanan yang mengandung gizi. Yang pertama tadi susu, nasi boleh nasi sebagai makanan pokok. Ada sayur, lalu apa? Lauk pauk, apalagi buah-buahan dan susu. Ada 5 Ini makanan yang perlu kita konsumsi untuk menjaga apa? Kesehatan organ gerak kita. Bisa mengerti? Bisa. Setelah itu kita selain makan makanan yang bergizi seimbang, lalu kita perlu juga apa? Berolahraga. Kamu lihat ini ada 3 orang ini lagi berolahraga. Pada pagi hari ini pada pagi hari mereka berolahraga. Tujuannya mereka berolahraga untuk apa? Tujuan mereka berolahraga untuk apa? Menjaga organ gerak. Ya, untuk menjaga organ gerak. Lalu yang berikut, kita juga harus posisi tubuh yang baik. Harus posisi tubuh yang baik. Harus duduk. Contohnya pada saat kita duduk, ya tidak boleh kita harus miring begini, miring kanan atau duduk begini, Tapi kita harus posisi yang bagus, sehingga organ gerak kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Itu ada 3 cara untuk menjaga organ gerak kita. Yang pertama tadi apa? Makan Yang tangan yang tahu, angkat tangan. Ya, tahu. Makan makanan yang bergizi Ya. seimbang. Makan makanan yang bergizi seimbang. Apa saja makanan yang bergizi seimbang? Kita harus apa? Makan apa? Nasi apa lagi? Sayur. Apa lagi? Apa lagi? Buah-buahan. Selain itu, apa lagi cara untuk menjaga organ gerak kita? Berolahraga secara teratur. Olahraga tidak olahraga itu jangan dari pagi sampai sore, hanya pakai 1-2 jam saja atau 15 menit. Kalau dari pagi sampai sore itu bukan lagi olahraga, bukan lagi menjaga organ gerak kita, tidak lagi memelihara organ gerak kita. Ya. Yang berikut selain olahraga apa lagi? Harus duduk posisi yang benar, yang baik. Pada saat kita duduk atau saat kita berdiri, dan juga pada saat kita tidur juga, harus dalam posisi yang baik. Tubuh kita dalam bentuk posisi yang baik untuk menjaga apa tadi? Organ gerak kita supaya tetap sehat. Itu ada beberapa poin yang berkaitan dengan organ gerak hewan dan juga organ gerak manusia serta cara memelihara organ gerak manusia. Ya, baik. Yang berikut, setelah kita mempelajari tadi, kita lanjut dengan poin berikutnya. Di sini kita disuruh untuk apa? Untuk menggambar, menggambar gerak organ manusia, Yang berikut kita menggambar apa tadi? Organ gerak hewan. Silakan menggambar, Gambar saja. Rapi, kasih rapi dulu. Rapi semua. Jangan gambar.
Gambar sendiri-sendiri ya. Ya, silakan ini dia punya bagi-bagi ya. Ini ada pensil, ada bagi-bagi aja. Ya, silakan gambar ya. Ya, gambar dulu kerangka manusia ya. Ya. Alat gerak. Ya, perhatikan di sini gambar sebelumnya. Alat gerak pada manusia ya. Gambar. Ya, selama 5 menit bisa? Bisa. Ya, silakan. Gambar yang bagus sedikit ya. Sebentar setelah itu kita kumpul ya. Ada pensil pewarna ya. Sudah? Anak-anak sudah? Sudah. Kita lanjut gambar tentang organ gerak hewan. Ya, di sini Pak kasih tunjuk hewannya itu yaitu pada ikan ya. Kamu gambar ikan saja. Jangan ingat dia punya alat gerak ya. Silakan. Silakan perhatikan gambar di depan. Gambar yang bagus sedikit ya. Yang diberi warna ya. Anak-anak sudah? Sudah. Untuk itu kita kumpul sudah? Ya, satu orang kumpul. Satu orang saja, ketua kelas. Silakan. Kumpul. Kumpul di ketua kelas saja. Ya, silakan. Kumpul. Teman-teman yang bekerja. Silakan. Sudah semua. Ya, atur semua buku yang berserakan kasih rapi dulu. Ya. Poin sudah di pensil. Kasih rapi dulu. Kertas itu semuanya berbeda kasih rapi dulu ya. Taruh di samping semua. Bawa ke sini dia punya pekerjaan. Baik, anak-anak, kita tadi sudah mulai kegiatan menggambar sudah tadi ya. Yaitu gambar apa tadi? Kerangka, organ gerak manusia dan juga hewan. Pada hewannya tadi apa? Ikan. Kalau kita sudah, kita lanjut dengan apa? Kegiatan atau ulangan ya. Kita ulangan berkaitan dengan materi yang Pak sudah jelas tadi ya. Mulai dari menentukan ide pokok sampai kita menggambar ya tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya.
Kerja sendiri-sendiri ya. Tidak boleh menyontek, tidak boleh lihat teman punya ya. Setelah itu baru kumpul ya. Satu orang kumpul lalu kasih Pak ya, supaya Pak bisa periksa ya. Baik, silakan kerja. Tidak boleh nyontek ya, tidak boleh kerja sama ya. Ate, bisa sendiri-sendiri. Beliau selama 5 menit ya. Soalnya tidak terlalu sulit ya. Kita sudah penjelasan. Silakan kerja. Baik, anak-anak, sudah? Sudah. Untuk itu satu orang ya, ketua kelas. Kumpul satu orang ya. Satu orang saja yang kumpul supaya tidak berhenti dari itu ya. Baik anak-anak, tadi sudah kamu kerjakan ulangan ya. Nanti Pak sampai cuma periksa ya. Nanti besok kalau saya kembalikan ke kamu ya, hasil kerja kamu ya. Kamu lihat nilainya besok boleh. Kita lanjut dengan rangkuman dari materi yang kita sudah pelajari ya. Perhatikan di sini. Baik, rangkuman materi yaitu tadi bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pengertian ide pokok. Bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama ya. Lalu yang berikut kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut tentang ide pokok ya. Dan juga menjadi kalimat pengembang dalam sebuah paragraf ya. Lalu yang berikut fungsi ide pokok adalah ide pokok dalam fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembang paragraf. Fungsi dari ide pokok tadi dia menjadi dasar pengembang paragraf. Lalu berikut cara menentukan ide pokok dari setiap paragraf, yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Harus baca secara teliti ya. Lalu menentukan inti paragraf tersebut. Menentukan inti apa dia berbicara tentang apa? Pada paragraf ini. Lalu yang kedua memperhatikan kalimat penjelasan ya, untuk menentukan ide pokok itu kita harus memperhatikan kalimat penjelasan. Yang berikut tadi tentang organ gerak hewan ya, bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Ada dua macam alat gerak hewan dan manusia ya. Satu yaitu berupa otot disebut sebagai alat gerak apa tadi? Aktif. Dan juga tulang tadi disebut sebagai alat gerak apa? Pasif. Keduanya saling bekerja sama, mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam proses sistem bergerak ya. Yang berikut di situ kita tadi berbicara tentang cara memelihara organ gerak ya. Cara kita memelihara organ gerak dengan cara apa tadi? Makan makanan yang bergizi. Ya, satu orang angkat tangan yang tahu. Ya, silakan tahu. Makan makanan yang bergizi seimbang. Ya, kita harus makan makanan yang bergizi seimbang. Yang termasuk makanan bergizi seimbang itu seperti apa? Nasi apa lagi? Sayur-sayuran. Ya, angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Brian. Sayur. Apa lagi Brian? Nasi apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Selain roti, Nifa. Susu. Itu yang disebut dengan makanan yang bergizi seimbang. Kita harus konsumsi itu supaya kita menjaga organ gerak kita supaya kita bisa terhindar dari penyakit Yang berikut cara menjaga organ gerak hewan tadi apa? Organ gerak kita dengan cara apa? Selain kita berolahraga secara
sering ada lihat orang nanti kita kalau mau olahraga itu pagi, pas bangun tidur kita olahraga atau sore ya kita bisa melakukan olahraga untuk menjaga organ gerak di kita sendiri ya. Yang berikutnya apa? Ya harus duduk dengan posisi tubuh yang benar, baik pada saat tidur maupun saat duduk maupun saat berdiri. Itu materi yang berkaitan dengan yang kita bicarakan pada hari ini. Untuk itu anak-anak, terima kasih kamu telah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini dengan baik. Untuk itu pulang sebentar, apa yang sudah Pak jelaskan, apa yang kamu sudah catat dari tadi, yaitu pulang rumah tidak boleh simpan saja bukunya. Kita harus membaca kembali supaya apa yang Pak jelas kamu bisa mengerti dan bisa paham lalu untuk itu kita sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini kita mengakhiri dengan doa yaitu Diva silakan memimpin kita dalam doa ya, semuanya berdiri duduk dengan sopan ya. Baik anak-anak, silakan dua